Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Lisdawati. Nomor induk mahasiswa 204548113 EK 22777 dari Prodi Akuntansi 2020 Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai pembahasan soal dari ujian akhir semester 1 mata kuliah Matematika Ekonomi. Jadi pembahasannya apa aja yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah konsep derivatif dalam optimisasi, yang kedua adalah aplikasi integral dalam ekonomi, yang ketiga adalah aplikasi metrik, sistem persamaan linear, dan juga aturan Kramers dalam konsep pendapatan nasional. Nah, yang pertama adalah konsep derivatif dalam optimisasi. Sudah kita ketahui bahwa derivatif itu sendiri yang merupakan turunan ataupun diferensial. Nah, jadi apa itu sendiri kalau optimisasi itu? Nah, optimisasi kan dari kata optimum ataupun optimal. Jadi dia itu merupakan suatu proses untuk mencapai hasil ideal ataupun optimum dalam ekonomi. Nah, jadi fungsi optimisasi dari ekonomi itu sendiri itu apa? Kenapa kok digunakan? Nah, yang pertama itu adalah untuk memaksimalkan profit. Yang kedua adalah memaksimumkan tingkat daya guna pelanggan, yang ketiga adalah memaksimumkan pertumbuhan ekonomi, yang keempat adalah meminimumkan biaya dan juga waktu produksi, yang kelima adalah meminimumkan kerugian. Selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai derivatif dalam optimisasi, kita akan menemui istilah-istilah seperti average revenue, average cost, profit, marginal revenue, marginal cost. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah average revenue ataupun penerimaan rata-rata. Jadi ini adalah rata-rata penerimaan dari penjualan output. Nah, itu adalah perhitungannya adalah menggunakan ini, total revenue dibagi output. Nah, nanti ada istilah yang namanya marginal revenue ataupun tambahan penerimaan ketika kita menambah satu output. Nah, itu marginal revenue itu sendiri cara menghitungnya menggunakan turunan pertama dari total revenue. Yang kedua adalah average cost ataupun biaya rata-rata. Nah, average cost itu dihitung menggunakan ini total cost dibagi output yang kita produksi. Nah, nanti ada yang namanya marginal cost ataupun tambahan biaya ketika kita menambah satu unit produksi. Nah, itu adalah perhitungannya menggunakan turunan pertama dari total cost. Nah, yang ketiga adalah profit. Profit itu sendiri adalah keuntungan atau laba. Ini kan cara menghitungannya kan menggunakan misalnya dari penerimaan dikurangi biaya. Nah, ini adalah total revenue dikurangi total cost. Nanti ada turunan pertama, profit itu sendiri sama dengan 0 ini adalah untuk menghitung titik optimum. Titik optimum. Titik optimum. Nah, selanjutnya adalah kalau ada turunan kedua dari profit. Nah, turunan kedua dari profit itu kalau lebih dari 0, maka itu profitnya itu minimum ataupun kerugiannya itu maksimum. Kalau profit turunan kedua profit kurang dari 0, itu profitnya maksimum ataupun keuntungannya maksimum gitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai derivatif, akan ditemui istilah titik ekstrim. Nah, titik ekstrim itu sendiri apa? Nah, titik ekstrim sendiri itu kita ketahui dengan istilah titik puncak. Nah, itu ketika Y sama dengan turunan pertama Fx sama dengan 0. Jadi, titik ekstrim itu adalah ketika turunan pertama Fx sama dengan 0, ataupun stasioner. Stasioner. Jadi, di sini, kalau titik stasioner itu belum pasti titik ekstrim, tapi kalau titik ekstrim itu sudah pasti titik stasioner. Titik stasioner itu belum pasti titik ekstrim ya ekstrim. Tapi kalau titik ekstrim itu sudah pasti titik stasioner karena sama dengan 0. Nah, titik ekstrim itu dikatakan optimisasi tanpa kendala itu ketika bilangan X-nya itu real semua. Sedangkan untuk mencari nilai optimum, nah titik ekstrim kan sering digunakan untuk mencari nilai optimum. Nah, itu syaratnya itu ketika dy per dx sama dengan 0 ataupun turunan pertama dari x itu adalah sama dengan 0. Nah, ini adalah grafik analisa mengenai titik ekstrim. Grafik yang pertama ini kan stasioner. Soalnya dia kan konstan ini sama dengan 0 semua. Sedangkan grafik yang kedua, titik ekstrimnya ada di sini, titik E sama F. Nah, ini namanya adalah maksimum lokal.
Kenapa dikatakan maksimum lokal? Nah, ini kan F ini masih bisa diperpanjang, jadi masih bisa lebih tinggi lagi. Ini di sini masih ada yang lebih tinggi, itu namanya lokal. Kalau yang ini juga minimum lokal. Sedangkan gambar yang ketiga ini, titik J ini merupakan titik minimum global. Kenapa dikatakan titik minimum global? Soalnya ini kan pojok, nggak bisa diperpanjang lagi, jadi dia nggak ada yang lebih pendek ataupun lebih panjang lagi. Nah, itulah titik ekstrim. Nah, selanjutnya adalah syarat perlu dan juga syarat cukup dari titik ekstrim. Syarat perlunya adalah ketika turunan pertama dari X itu adalah sama dengan 0 ataupun stasioner ya. Kalau jenis titik ekstrim ataupun ini adalah turunan keduanya. Nah, ini turunan kedua ini adalah untuk menghitung maksimum atau minimum. Turunan pertama itu sendiri kan DJ per GX itu kan digunakan untuk menghitung gradien. Berarti kalau turunan kedua itu adalah untuk menghitung perubahan dari gradien. Nah, ini turunan kedua kalau lebih dari 0 itu makanya titiknya minimum lokal di X. Nah, kenapa? Kita lihat di ini grafik yang gambar minimum. Nah, di grafik minimum itu sendiri kan ini kan gradiennya ini kan negatif, terus ininya itu positif. Nah, kalau untuk menghitung ini delta M, berarti kan M2 kurangi M1, M2-nya positif dikurangi M1-nya itu negatif. Berarti kan hasilnya kan positif. Nah, kalau positif itu kan lebih dari 0, makanya dia itu minimum. Sedangkan kalau ini titik maksimum lokal itu ketika turunan keduanya itu kurang dari 0. Nah, ini kenapa? Ini maksimum. Nah, ini bentuknya adalah ini positif, gradiennya itu naik positif, sedangkan yang ini kan turun. Nah, jadi perubahan delta M-nya kan M2 kurangi M1, ini negatif dikurangi positif. Hasilnya kan negatif. Negatif itu kan kurang dari 0, berarti dia maksimum. Oke. Selanjutnya adalah ini mengenai contoh soal dan juga pembahasannya. Nah, contoh soalnya, diketahui bahwa fungsi dari pabrik sepatu dinyatakan dalam Rx min 4x kuadrat plus 2000x. Untuk x itu adalah unit yang diproduksi, sedangkan Cx ataupun biaya yang dikeluarkan itu adalah 2x pangkat 3 dikurangi 118x kuadrat plus 2630x ditambah 4000. Nah, yang pertama adalah menentukan keuntungan maksimum dan juga profitnya. Yang kedua adalah menentukan biaya produksi minimum. Yang ketiga adalah menghitung biaya marginal dan juga penerimaan marginal. Yang keempat adalah menghitung elastisitas perusahaan ketika QD itu adalah 25 min 3P kuadrat ketika harganya itu sama dengan. Yang pertama adalah keuntungan maksimum atau minimum. Nah, itu adalah menghitung profit. Profit itu kan diperoleh dari total penjualan dikurangi biaya total. Rx min Cx kita masukkan fungsinya, yaitu adalah min 4x kuadrat plus 2000x dikurangi 2x kuadrat kurangi 118x kuadrat tambah 2630x tambah 4000. Kita kurangi itu ya dalam kurung, nanti didapatkan min 2x pangkat 3 ditambah 114x kuadrat min 630 X min 4000. Nah, ini nanti kita sudah mengetahui profitnya itu sebesar fungsi ini. Ini profitnya ya, fungsi ini, tapi kita akan mengetahui titik optimumnya itu di mana untuk diproduksi ketika profit itu maksimum. Nah, kita diturunkan, ini namanya adalah profitnya itu diturunkan ya. Turunan pertama dari profit itu kan dari, berarti jadinya kan min 6x plus 228x min 630 sama dengan 0, soalnya ini turunan pertama. Kita sederhanakan jadi min x kuadrat plus 38x min 105 sama dengan 0. Nah, yang didapatkan akhirnya x sama dengan 35 atau x sama dengan 3. Nah, itu adalah nilai X untuk produksi optimum itu ketika X-nya itu sama dengan 35 atau X sama dengan 3. Nah, selanjutnya adalah untuk kita mengetahui apakah dia itu keuntungannya maksimum ataupun minimum, itu dengan cara menggunakan turunan yang kedua. Nah, turunan kedua itu turunan pertama dari min x kuadrat plus 38x min 105, itu kita turunkan lagi. Nah, akhirnya didapatlah min 2x plus 38. Nah, ketika kita akan menghitung
dimasukkan X-nya. Kalau X sama dengan 35, nah itu kan min 2 kalikan 35 plus 38 didapatkan angka min 32, atau negatif atau kurang dari 0, berarti itu keuntungan maksimum. Sedangkan kalau kita menggunakan X sama dengan 3, nah dimasukkan ke itu, turunan kedua yang min 2X plus 38 didapatkan angka 18. Nah itu adalah keuntungannya itu minimum, soalnya dia X-nya itu lebih dari 0. Jadi kesimpulannya itu kalau kita produksi 35 kita dapatkan keuntungan maksimum. Nah kalau kita produksi 3 itu kita dapat minimum atau malah rugi. Nah sedangkan profitnya yang kita dapat itu berapa kalau masing-masing kita memproduksi 35 sama 3. Nah yang pertama kalau kita produksi 35 kita masukkan di itu persamaan profit sebelum diturunkan ya, dimasukkan ke yang persamaan fungsi min 2x pangkat 3 plus 114x kuadrat min 630x min 4000. 35 nya kita masukin, kita dapatkan angka 27.850. Nah, ketika kita produksi 35, kita dapatkan untung itu 27.850. Sedangkan kalau kita produksi 3, kita itu akan min malahan ya, rugi 4.918 gitu. Nah, selanjutnya soal yang pembahasan yang B atau kedua itu adalah penghitung biaya minimum dan juga profit maksimum. Nah, biaya minimum untuk profit maksimum itu kalau kita mau dapatkan itu yang tadi ini mau dapat profit berapa 27.000 itu kita butuh berapa biaya gitu ya. Kita masukkan C kan optimumnya kan di 35, kita masukkan X35 itu di fungsi biaya. Ini tidak diturunkan ya, ini dimasukkan ke persamaan 2x pangkat 3 min 118x kuadrat ditambah 2630x ditambah 4000. Kita dapatkan ini uang sekitar 37.250. Sedangkan yang C kita menghitung biaya marginal dan penerimaan marginal. Biaya marginal itu kita hitung dari biaya turunan pertama dari biaya seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah ini kita turunkan dari fungsi biaya CX yang 2x pangkat 3 tersebut, kita turunkan, akhirnya dapatlah fungsi 6x kuadrat min 236x plus 2630. Kita masukkan x-nya itu 35 ya untuk optimum ya, untuk maksimum itu kita dapatkan angka 1720. Sedangkan marginal revenue-nya ini kita turunkan dari total revenue, turunan pertama total revenue kita dapatkan angka min 8x plus 2000 dimasukkan 35-nya jadi 1720. Jadi kita lihat bahwa di sini itu adalah marginal cost itu sama dengan marginal revenue. Nah, ketika marginal cost sama dengan marginal revenue dalam konsep ekonomi itu, maka suatu perusahaan itu akan mendapatkan profit maksimum atau optimal. Nah, ini pembahasan yang terakhir adalah menghitung elastisitas perusahaan jika fungsi permintaan tersebut itu menjadi 25 dikurangi 3P kuadrat. Nah, ketika harganya itu sama dengan 5. Nah, elastisitas itu sendiri dihitungnya adalah dari ini GJ per GP ataupun turunan pertama dari GJ dikalikan P per QJ. Nah, kita masukkan turunan pertama dari 25 min 3P kuadrat itu kan menjadi min 6P. P-nya kita masukkan angka 5 dan juga dikalikan 5 per 25 min 3 kali 25. Nah, kita dapatkan angka 3. 3 itu adalah elastis ya kalau dalam ekonomi. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua adalah mengenai aplikasi integral dalam ekonomi. Integral itu adalah anti derivatif ataupun anti turunan. Kalau sedangkan tadi kita membahas turunan, ini adalah membahas kebalikannya dari turunan itu sendiri yang dinamakan dengan integral. Nah, soal nomor 2 ini diketahui pada pabrik bolu roti Kidang terdapat mesin pembuat bolu berumur T tahun, memberikan pendapatan dengan rate sebesar R aksen T 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 dalam 100 juta per tahun dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 35 juta per tahun. Nah, kita di sini disuruh untuk menghitung pendapatan dan juga profitnya selama 3 tahun. Nah, yang pertama adalah untuk menghitung pendapatan. Nah, yang tadi kan yang diketahui adalah R aksen T ataupun turunan dari pendapatan itu sendiri. Kalau untuk menghitung pendapatannya, berarti kita integralkan anti diferensial. Nah, kita integralkan
integral dari 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1. Nah, kita ini saya menggunakan interval dari 3 sampai 0 ya, batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Oke, kita misalkan U-nya itu sama dengan 4T kuadrat plus 6T plus 1. Kita ambil yang penyebut sama dengan U ya. Maka du dt-nya ataupun turunan pertama dari U itu adalah 8T plus 6. Nah, akhirnya kita dapatkan angka dt itu adalah 1/8T plus 6 du. Itu kali silang ya tadi ya du dt-nya. Nah, RT-nya berarti integral dari batas atas 3, batas bawah 0, 4T plus 3 per U dt. Nah, dt-nya kita ganti 1/8T plus 6 du ya, yang tadi kita dapatkan dari sini. Nah, akhirnya didapatlah integral batas atas 3, batas bawah 0, 4T plus 3 per U, 1/8T plus 6 du. Nah, akhirnya kita sederhanakan 8T plus 6-nya, kan jadinya kan 2 dalam kurung 4T plus 3. Kita coret, berarti dapatkan setengah. Setengahnya kita keluarkan, berarti jadi setengah integral batas atas 3, batas bawah 0, 1/U du. Nah, ada konsep integral, kalau integral dari 1 per x dx, maka itu jadinya adalah ln x ya, ln x plus c. Nah, ini kan di sini 1/u du, berarti jadinya setengah ln u plus c. Nah, ini setengahnya, ln u-nya kita masukin angka 4T kuadrat plus 6T plus 1, dimasukin T-nya itu sama dengan 3, berarti dapatkan ln 55 sama ln 1. Jadinya kan ln 55 itu 4,007 sekian, ln 1-nya itu 0. Terus setengah dari 4,007 sekian itu sekitar kurang lebih 200.366.660. Di sini saya menggunakan konsep interval karena ini itu untuk mengetahui bahwa rate-nya itu 3 tahun itu dihitung dari tahun ke-0 sampai tahun ke-3. Kalau tanpa kita menggunakan interval itu akan didapatkan hasil yang sama juga, itu tinggal masukin T-nya sama dengan 3, soalnya ln 1 kan sama dengan 0. Nah, pembahasan yang kedua adalah profit perusahaan dalam 3 tahun. Nah, profit sendiri seperti yang kita bahas sebelumnya adalah menghitungnya dengan cara pendapatannya, penerimaannya itu dikurangi biaya. Nah, biaya tadi penerimaannya, pendapatan kita sudah dapatkan dari jawaban yang A itu adalah sekitar 200.366.660 rupiah, dikurangi biayanya CX-nya itu adalah 35 juta. Nah, akhirnya didapatkan profit selama 3 tahun itu adalah sekitar 165.366.660 rupiah. Nah, pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai aplikasi metrik, sistem persamaan linear, dan juga aturan Kramers dalam konsep pendapatan nasional. Nah, ini soal dari nomor 3 adalah diberikan model matematika untuk menghitung pendapatan nasional negara ekuivalent. Persamaannya ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan C plus IO plus G. Lalu C-nya sama dengan A min B dalam kurung Y min TO dengan A lebih dari 0 dan juga B lebih dari 0 kurang dari 1. Lalu G-nya sama dengan GY dengan G lebih dari 0 kurang dari 1. Y itu adalah menyatakan pendapatan nasional, C itu konsumsi, G itu belanja pemerintah, IO itu investasi, T0 itu pajak, A itu autonomous consumption expenditure ataupun beban konsumsi, B itu marginal propensity to consume, G itu berapa persen pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pemerintah, G kecil ya itu ya. Nah, yang pertama kita di sini disuruh untuk menghitung yang pertama adalah model matematika AX sama dengan B. Kita adalah membuat matriksnya. Dengan itu yang diketahui IO sama dengan 120, A 300, TO 80, B 3/4, G-nya sama dengan setengah. Nah, ini bagaimanakah model AX sama dengan B? Nah, kita sudah ketahui bahwa YCG itu merupakan endogenous variable. Nah, endogenous variable. Jadi untuk persamaan luas kanan yang mengandung YCG kita ubah semua ke luas kiri biar sama dengan yang YCG-nya sendiri. Sehingga kalau diubah itu akan menjadi Y dikurangi C kurangi G sama dengan I0. Soalnya kan yang pertama tadi kan Y sama dengan C plus I0 plus G, yang mengandung YCG kan C sama G-nya. C sama G-nya kita pindah ke luas kiri semua. Lalu yang persamaan kedua juga kita ubah lagi, yang mengandung YCG
YCG kita ubah jadi jadinya BY plus C sama dengan A plus BTO. Lalu yang ketiga adalah juga iya, kita ubah ke ruas kiri semua, jadinya min GY plus G sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan membuat matriks dari AX sama dengan B. X-nya itu sendiri kan variabel, variabelnya ada YCG. Kita tulis dulu YCG di sini. Lalu adalah A-nya. A-nya itu adalah angkanya ya. Nah, angkanya itu berarti kan ini Y min C min G, berarti angkanya jadi 1 min 1 min 1. Kenapa kayak gitu? Nah, kita lihat, kita hitung. Kalau 1 kalikan Y itu sama dengan min 1 kalikan Y, berarti Y min 1 kalikan C min C min 1 kalikan G min G sama dengan I0. Terus yang kedua juga iya, BY plus C, berarti B kan. Terus sudah mengandung Y, lalu C-nya berarti 1, ada C, lalu ini G-nya nggak ada, berarti 0. Terus yang ketiga adalah min GY plus G, berarti min G soalnya udah dikalikan Y, lalu C-nya nggak ada, berarti 0, dan juga G-nya kan berarti 1. Nah, ini sama dengan IO A plus BTO plus 0. Berarti konsep dari AX sama dengan B itu adalah ini 1 min 1 min 1, B1 0, min G01, YCG sama dengan I0 A plus BTO 0. Nah, akhirnya kita masukin angkanya. Di sini saya menuliskan konsepnya dulu biar lebih mudah. Jadi kita tinggal masukin angkanya aja. Kalau B berarti kita ubah jadi 3/4, lalu G-nya kita ubah menjadi min setengah, dan juga seterusnya. Itu adalah matriks persamaan dari AX sama dengan B. Nah, yang kedua adalah kita akan menghitung equilibrium nasional income menggunakan aturan Kramers ataupun persamaan pendapatan nasional dengan metode Kramers. Nah, kita kan sudah dapatkan matriks yang pertama tadi ya. Akhirnya kita yang pertama adalah menghitung determinan dari matriks A. Nah, determinan dari matriks A itu adalah kita menghitungnya dengan cara ekspansi kofaktor. Nah, untuk menghitung determinan dari matriks A, det A ya, berarti kita ambil baris pertama, kolom pertama. Berarti yang baris pertama sama kolom pertamanya kita coret. Nah, kita tutup, dapatkan ini matriks order 2, 1, 0, 0, 1. Terus dikurangi, soalnya tengah ya, ini kan jadinya kan plus, min, plus kan. Min, terus dalam kurung min 1. Yang baris pertama, kolom kedua kita tutup, dapatkan order 2-nya itu B0 min G1. Lalu ditambah, plus min plus kan, ditambah dalam kurung min 1, yang baris pertama kolom ketiga kita tutup, dapatkan matriks order 2 B1 min G0. Nah, akhirnya determinan A 1, ini yang matriks order 2 ini dihitung determinannya, yaitu dengan cara mengalihkan diagonal ini dikurangi yang diagonal 1 kali 1 dikurangi diagonal 0 kali 0, jadinya 1 dalam kurung 1,0 ditambahkan min kan jadinya plus 1, lalu B kalikan 1, B dikurangi min G kalikan 0 kan 0, min 0, terus ini min 1 dalam kurung B kalikan 0 kan 0, lalu dikurangi ini min G kalikan 1 kan min G, jadinya plus G. Berarti determinan A adalah 1 plus B min G. Nah, untuk menghitung equilibrium itu kita harus mengetahui nilai dari YCG-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya yang pertama adalah menghitung nilai dari Y. Y-nya kita anggap jadi A1 ya, ataupun baris pertama, kolom pertama itu A1. Nah, di situ untuk menghitung ini kita akan untuk mendapatkan matriks Y adalah dari baris A1 itu ataupun baris pertama kolom pertama itu kita ganti dari yang B tadi, AX sama dengan B, kita ganti yang IO A plus BTO 0, kita ganti itu semua. Terus untuk yang baris kedua dan untuk kolom kedua dan juga kolom ketiga itu tetap sama ya. Akhirnya matriksnya ini IO A plus BTO 0 min 1 1 0 min 1 0 1. Untuk menghitung determinan masih sama kayak yang di atas. Untuk ini, untuk baris pertama ekspansi kofaktor baris pertama IO, berarti untuk baris pertama kolom pertama kita coret menjadi order 2-nya kan 1 0 0 1, lalu min ya, min 1, terus baris pertama kolom keduanya juga dicoret, berarti jadi A plus BTO 0 0 1. Lalu untuk baris ketiga untuk kolom ketiga baris pertama kan min ditambah min 1, berarti A plus BTO 0 1 0 sama ya. Nah, determinan A1-nya berarti IO itu dari hasil kurang perkalian diagonal 1 kali 1 dikurangi 0 kali 0, dan seterusnya kita dapatkan determinan dari A1 itu adalah IO plus A plus BTO.
Nah, itu adalah determinan A1 sendiri. Lalu cara menghitung nilai Y itu adalah gimana? Nah, itu adalah determinan Y itu dibagi determinan dari A yang pertama tadi kita hitung. Nah, determinan Y-nya kan IO plus A plus BTO dibagi 1 plus B min K. Terus kita masukin angkanya yang tadi diketahui yang IO sama dengan 120 dan seterusnya. Kita dapatkan nilai Y itu 384. Lalu yang kedua adalah untuk menghitung nilai C, ini sama kayak untuk menghitung nilai Y. Untuk C itu baris pertama kolom kedua, A2-nya itu kita ubah dari nilai B itu yang IO, A plus BTO, 0 kita ubah semua. Yang kolom keduanya, untuk kolom pertama sama kolom ketiganya masih sama. Nah, untuk menghitung determinannya juga masih sama dengan ekspansi kofaktor. Kita untuk misal dengan ini 1, baris pertama kolom pertamanya berarti kita tutup, berarti order 2-nya kita dapatkan A plus BTO 001. Dan seterusnya kita dapatkan determinan A2 sama dengan A plus BTO min IOB min GA min GBTO. Nah, untuk menghitung nilai C itu adalah determinan dari C dibagi determinan dari A. Berarti A plus BTO min IOB min GA min GBTO dibagi 1 plus B min G. Nah, kita masukin angkanya, ini berarti jadinya 72. Di sini saya menggunakan konsepnya terlebih dahulu baru dimasukin angkanya supaya lebih mudah. Nah, yang ketiga adalah untuk menghitung nilai G. Nilai G itu sendiri kita anggap menjadi A3. Berarti yang baris pertama kolom ketiga kita ubah menjadi nilai B. Yang B itu sendiri yang IO A plus BTO 0. Masih menggunakan ekspansi kofaktor untuk menghitung determinannya. Kita dapatkan determinan itu adalah GA plus GBTO plus IOG. Nah, untuk menghitung nilai G itu adalah dengan cara membagi determinan G itu dibagi determinan A. Nah, itu adalah GA plus GBTO plus IOG per 1 plus B min G. Nah, akhirnya nilainya G adalah 192. Itu adalah metode Cramer's rule. Nah, ini adalah equilibrium national income-nya ya. Kalau metode substitusi kita tinggal masukin. Jadi hasilnya kan sama. Y sama dengan C plus I plus G. Untuk Y, untuk nilai C kita masukkan persamaannya yang A min BY min TO itu ditambahkan I-nya sama dengan IO, G-nya plus GY. Nah, akhirnya dapatkan kan kalau Y-nya itu IO plus A plus BTO per 1 plus B min G, nilainya 384. Jadi sama ya. Ini kita mengeceknya menggunakan metode substitusi. Jadi kesimpulannya, kalau pendapatan nasional persamaan equilibrium itu adalah dengan cara pendapatan nasional itu sama dengan konsumsi tambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah, atau Y sama dengan C plus I plus G. Itu Y-nya, C-nya 72, I-nya 120, G-nya 192, ditambahkan 384. Jadi sama ya antara Cramer's rule dengan metode substitusi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas salah kata dan juga sebagainya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.